Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, good morning. How are you? I hope all of you are doing fine. Kembali lagi ketemu dengan saya Iqbal Nurul Azhar, tetap di pembelajaran mata kuliah leksikografi. Tapi pada kesempatan kali ini guys, kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Kita akan belajar dengan menggunakan YouTube ya. Karena apa? Karena kalau kita pakai teleconference melalui Zoom seperti yang sudah biasa kita lakukan, sepertinya menyedot banyak kuota ya. Kalau pakai YouTube seperti ini sepertinya lebih murah. Oke guys, untuk pembelajaran kita kali ini agak sedikit berbeda karena saya menyampaikannya pakai bahasa Indonesia ya. Mix aja ya, mix between Indonesian and English. Slide-nya nanti akan disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi penjelasannya nanti akan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa saya lakukan ini? Karena ini kan di-upload di YouTube supaya kemudian yang bisa menikmati uploadan ini lebih banyak. Jadi saya gunakan mix supaya nanti masyarakat luar sana yang tertarik untuk belajar leksikografi mereka juga bisa paham. Oke, sebelum masuk pada materi, saya mendedikasikan video ini kepada rekan saya, yaitu Bapak Denny Pori. Beliau adalah pakar leksikografi, kemudian beliau juga adalah manajer di Kamus Oxford untuk Indonesia. Kebetulan beliau sudah almarhum, sangat disayangkan beliau masih muda, tapi keburu diambil oleh yang pencipta. Slide saya ini referensinya adalah dari beliau, inspirasinya juga dari beliau, karena beliau ini yang membimbing saya ya, untuk memahami lebih detail terkait dengan leksikografi. Dan mudah-mudahan melalui media ini, teman-teman sekalian yang ada di luar sana, termasuk kalian mahasiswa UTM Sastra Inggris, menjadi lebih paham ya terkait dengan leksikografi, dan kalian bisa mencintai leksikografi seperti apa yang saya rasakan sekarang. Saya benar-benar cinta pada leksikografi. Oke, siap dengan slide saya. Maduris Angel. Tunggu ya, sebentar lagi. If you like my channel, you can click like, share, and subscribe. Oke guys, seperti yang sudah saya janjikan di bagian pengantar sebelumnya, kita pada kesempatan kali ini akan kembali belajar leksikografi. Kira-kira apa ya topiknya ya? Oke, kita lihat ya. Topiknya adalah how a new word enters a dictionary. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bagaimana satu kata bisa masuk ke dalam kamus, ya. Lecture di situ adalah saya sendiri, jadi dosennya adalah saya sendiri, Iqbal Nurul Azhar. Saya dari program studi sastra Inggris, jurusan Ilmu Sosial dan Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Oke, siap-siap ya, kita masuk ke materi. Today's lecture. Materi kita kali ini ada dua guys. Yang pertama adalah how does a word get into a dictionary? Yang pertama adalah bagaimana sebuah kata itu bisa masuk ke dalam kamus. Kemudian yang kedua adalah what is Google Trends? Apa itu Google Trends? Kita bahas keduanya ini secara gamblang di sini. Oke, ada statement di situ di slide saya. Dictionary makers act more like a fisherman gathering words with a wide net than a policeman keeping out bad words. Ya, ada tulisan Erin McKean, a lexicographer formerly of Oxford and now of Wordnik, an online dictionary. Jadi ada seorang lexicographer namanya itu adalah Erin McKean. Dia dulunya kerja di Oxford sebagai lexicographer. Kemudian sekarang dia kerja untuk Wordnik, ya, sebuah kamus online ya. Lexicographer ini mengatakan bahwa pembuat kamus itu pada dasarnya mereka beraksi lebih mirip sebagai fisherman alias tukang jala ikan daripada sebagai polisi. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa pembuat kamus itu mereka itu kerjanya adalah menjaring sebanyak-banyaknya kata, ya, daripada seperti policeman. Policeman itu kira-kira apa kerjanya ya? Menyingkirkan kata-kata yang jelek. Ya, jadi
Dictionary makers atau lexicographers itu mengumpulkan pokoknya semua kata-kata yang ada di dunia ini, baik itu yang baru, yang lama, yang belum pernah istilahnya itu dicatat, belum pernah itu kemudian diterbitkan, dimasukkan semuanya. Ya kerjanya seperti itu. Beda dengan kerjanya polisi. Polisi itu kan biasanya kan menjaga agar kejahatan jangan sampai muncul dalam masyarakat, jaga dari hal-hal yang buruk supaya tidak datang ke masyarakat. Nah, dalam arti kalau kejahatan itu dibaratkan kata-kata yang jelek ya, jangan sampai kata-kata jelek masuk ke dalam kamus. Nggak seperti itu. Justru lexicographers itu open ya, terbuka. Kata-kata jelek andai kata itu jadi populer tetap saja dimasukkan. Jadi kembali lagi ke kata-kata dari Erin McKinsey, persis seperti penjala ikan. Nah, jika kalian pengen menjadi lexicographers, ya kalian bersiap-siap untuk jadi pencari ikan deh guys ya, yaitu pencari kata-kata. Nah, disebutkan juga di situ di slide saya, nearly all modern dictionaries are descriptive in that they seek to find the words people actually use and record them. Hampir semua kamus modern itu adalah deskriptif. Deskriptif itu jadi begini. Ada istilah dalam linguistik, yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah preskriptif. Yang disebut sebagai preskriptif ya, itu sebenarnya sifat, ya, sifat yang merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh seorang linguis atau beberapa kelompok linguis, ya, orang yang tertarik kepada bahasa. Sifatnya itu begini, ada seorang linguis yang cenderung melihat fakta kebahasaan itu dengan menggunakan parameter yang strict, yang sangat-sangat kaku, sehingga ujung-ujungnya adalah apakah fenomena kebahasaan itu salah atau benar. Nah, ada yang macam kayak gitu, linguis macam kayak ini banyak guys, terutama mereka yang pekerjaannya adalah grammarians, orang ahli tata bahasa ya. Kalau ahli tata bahasa kan banyak kan gitu, kalau tidak sesuai dengan tata bahasa salah, kalau sesuai oke, benar, sesuai dengan tata bahasa bagus, tidak sesuai jelek. Nah, kamus itu tidak seperti itu guys ya. Jadi meskipun ada satu kata dan kata itu bagi masyarakat dianggap kata tabu, tapi kalau misalnya itu dipakai oleh masyarakat ya tetap dimasukkan karena sifatnya deskriptif. Beda dengan preskriptif. Deskriptif itu cenderung untuk apa ya, istilahnya itu terbuka kepada fenomena kebahasaan yang ada, dalam artian tidak menjudge bahwa itu salah, tapi lebih cenderung mengakomodir apa yang ada di masyarakat berhubungan dengan kebahasaan. Ya udah dicatat ya, kemudian kalau tidak dicatat ya diamati, tapi biasanya diamati pasti dicatat. Setelah dicatat ya dimasukkan ke dalam database mereka sebagai data untuk kemudian diteliti. Tidak ada proses di situ yang menyalahkan, yang kemudian menghapus, semuanya dimasukkan. Cuma nanti di belakang, nah deskriptif ini yang merujuk kepada lexicographers, ada mungkin kamus yang istilahnya itu nilainya tinggi. Dalam artian gini, kalau banyak orang yang menggunakan kosakata itu pasti akan dimasukkan. Tapi kalau misalnya tidak banyak orang menggunakan kosakata itu dan dianggap itu kosakata yang kurang begitu laku, pasti tidak akan dimasukkan dalam kamus. Hanya itu saja ya. Kamus-kamus zaman sekarang seperti yang disampaikan di slide saya itu cenderung bersifat deskriptif, bukan preskriptif. Kalian harus ingat-ingat juga sih ya. Oke, apa lagi ya? Nah, guys, ini kita di slide ini kita bisa melihat ada bagan ya. Bagan yang di dalamnya ada beberapa tempat ya, atau beberapa kamar di situ. Ini menceritakan tentang proses awal bagaimana kata masuk ke dalam kamus. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau dilihat dari tempat-tempat itu tadi ya, ada beberapa yang kotak, ada beberapa yang jajaran genjang di situ. Di situ disebutkan bahwa bagian pertama itu ada keterangan di situ ya, sourcing new words. Nah, tahap pertama itu untuk pembuatan kamus adalah sourcing new words. Ya, mencari sumber-sumber dari kata-kata baru. Gimana caranya? Nah, caranya adalah yang pertama bisa melalui corpus analysis. Analisis corpus, guys. Jika kalian punya software, nanti kita bahas tentang itu ya. Ada software namanya Lexic Pro. Lexic Pro itu sangat bermanfaat
untuk menggali data-data kebahasaan yang bersifat tidak sporadis ya, sangat bersifat struktural. Sebenarnya gini, kosakata mana yang sering muncul di dalam sebuah novel misalnya ya, kosakata mana yang sering muncul dalam sebuah surat kabar, kosakata mana yang muncul dalam sebuah website, itu bisa diambil datanya itu melalui Lexicpro tadi itu, atau melalui software-software yang lain yang berfungsi untuk mengolah data korpus. Nah, lexicographers itu di zaman sekarang mereka kerjaannya yang berhubungan dengan ini ya, corpus analysis kebanyakan. Meskipun ada juga lexicographers yang masih menggunakan cara-cara lama dengan cara dengan menggunakan katalog ya. Katalog, jadi ada data ditulis di dalam kertas yang berlembar-lembar tadi itu, kemudian setelah itu ditabulasi dalam bentuk Excel. Itu masih yang klasikal. Kalau zaman sekarang sepertinya tidak banyak menggunakan itu, terutama para lexicographers yang kerja di kamus-kamus besar seperti Oxford misalnya atau Webster, itu mereka lebih cenderung menggunakan big data. Terus yang kedua, melalui reading programs. Maksudnya apa reading programs ini? Ada beberapa institutions yang di situ memiliki kegiatan untuk membaca. Ya, entah apapun namanya itu. Dari kegiatan membaca ini kemudian ada input di situ. Misalnya begini, ya, ada pembaca yang kemudian bertanya, misalnya what is the meaning of this term misalnya. Kira-kira apa sih maknanya ini? Nah, kalau sudah ketemu macam kayak gitu, lexicographers itu jadi paham, oh kayaknya ini harus didefinisikan ya, atau dimasukkan dalam kamus sudah. Karena banyak yang tidak paham nih. Buktinya misalnya ketika satu orang nanya, saya tanya ke yang lain, mereka juga tidak paham terkait dengan kosakata itu. Jadi itu ya kosakata yang istilahnya itu dijaring dari masyarakat. Terus ada lagi editorial spotting. Nah, editor dari surat kabar, editor jurnal, editor buku-buku itu biasanya mereka juga seringkali berhubungan dengan kosakata baru. Nah, itu bisa menjadi input bagi lexicographers. Tinggal ditanyakan aja kepada editorials. Yuk, pernah menghadapi kosakata apa tuh yang tidak you pahami misalnya. Kalau editorials memberikan input, oh, ini loh kosakata ini kayaknya perlu dimasukkan dah ke dalam kamus. Nah, itu dimasukkan. Ada lagi user suggestions di situ, yaitu saran dari pengguna ya. Contoh misalnya gini, KBBI itu kan sekarang sifatnya daring ya, jadi online. Ada yang KBBI yang luring, ada KBBI daring. Daring itu online ya, kalau luring offline ya. Khusus yang daring atau online tadi itu, sekarang saran dari masyarakat lewat situ semua. Sehingga secara berkala, secara kontinu dan juga sekaligus juga berkala ya. Tim lexicographers dari KBBI, yaitu teman-teman dari badan bahasa yang ada di Jakarta sana, itu bisa melihat itu ada berapa usulan ya kosakata baru dari masyarakat. Dari situ nanti akan dipertimbangkan ini bisa masuk atau tidak. Di kamus-kamus yang lain yang besar-besar juga seperti Oxford dan seterusnya itu sama sepertinya itu. Jaring ide dari kosakatanya juga kebanyakan lewat internet. Oke, nah kemudian jika sudah ada usulan dari tadi, ada masukan nih, ada input dari korpus, dari reading, editorial, ada users. Kira-kira usulan itu masuk kemana? Nah, usulan itu masuk ke dalam database itu. Add to our dedicated new words database. Lexicographers itu pasti punya database. Nah, database-nya itu tergantung pada lexicographersnya. Ada yang istilahnya itu klasik ya, ada yang istilahnya itu sudah berhubungan dengan IT, ada yang pakai big data istilah sekarang itu. Jadi bergantung kepada style dari lexicographers. Oke. Kemudian setelah masuk ke database, kira-kira tahapan selanjutnya apa? Nah, tahapan selanjutnya adalah the research process. Ada proses penelitian di situ. Kebanyakan lexicographers itu mereka punya keilmuan di bidang yang lain. Kebanyakan juga mereka pakar di bidang linguistics ya. Saya sendiri meskipun saya aktif di leksikografi, tapi saya juga senang kepada penelitian sosiolinguistics. Nah,
karena mereka punya kemampuan untuk meneliti itu, akhirnya ya proses penelitian itu harus dilaksanakan juga setelah kemudian mendapat input ya yang masuk ke dalam database. Kira-kira apa yang diteliti? Mattersnya itu apa? Subject mattersnya itu apa? Apa sih subjek dari penelitian itu? Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab tuh yang berhubungan dengan kosakata yang masuk yang ada di database. Yang pertama adalah, is it found in a new variety of different sources and used by several different writers? Apakah kosakata itu ditemukan di sumber-sumber yang berbeda? Itu yang pertama ya, yang harus dijawab. Ataukah yang kedua digunakan oleh penulis-penulis yang berbeda? Ya, jadi satu kata misalnya kata A. Kata A ini apakah ditemukan di banyak sumber enggak? Kalau cuma satu sumber kurang begitu meyakinkan. Tapi kalau banyak misalnya di majalah ini, di artikel ini, di surat kabar semuanya ada misalnya. Oh, oke, mengesankan itu. Atau yang kedua misalnya, kira-kira yang menulis ini hanya satu penulis apa banyak? Kalau banyak yang pakai itu, otomatis wah ini bisa dipertimbangkan untuk masuk. Nah ya, jawabannya dari pertanyaan tadi, apakah jawabannya yes atau no? Kalau jawabannya no, langsung masuk ke bagian bawah tadi, reject for now. Ya, untuk sementara ditolak. Monitor usage. Nanti penggunanya akan dimonitor. Sekarang mungkin bisa jadi kan tidak terlalu banyak pakai. Yang pakai cuma satu atau dua orang saja. Tapi belum tentu di masa depan. Itu disimpan dulu guys. Belum tentu dibuang ya. Disimpan dulu. Siapa tahu mungkin ada perkembangan. Terus yang kedua, ada lagi pertanyaan. Jika yes ya, yang bagian pertama tadi yang di atas tadi, is its use limited strictly to one group of users, for example young teenagers? Apakah kemudian penggunanya itu sangat terbatas kepada satu grup pengguna saja? Misalnya dikasih contoh, hanya orang-orang muda saja. Nah, jika satu kata ini hanya dipakai oleh orang-orang muda-muda saja, itu ada pertimbangan juga ya, pertimbangan juga. Kalau misalnya ternyata jawabannya yes guys, wah kemungkinan besar bakal di reject. Kenapa? Berarti kan terbatas kosakata itu dipakai. Tapi kalau ternyata jawaban dari pertanyaannya itu adalah no, berarti yang menggunakan itu banyak sekali, tidak hanya generasi muda, misalnya yang tua pakai, yang anak kecil juga pakai, laki-laki pakai, perempuan pakai misalnya ya, dari segala macam usia. Wah ini harus dipertimbangkan untuk masuk ya, prospeknya cerah banget ini. Nah setelah itu masuk ya, jika sudah masuk tadi ya, akan melewati lagi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pertanyaan yang ada di tengah itu, tengah kanan itu ya. Does it have a decent history of use and is it likely to stand the test of time? Nah, apakah kemudian kosakata yang mau diusulkan tadi itu punya sejarah yang unik misalnya ya, yang melatar belakangi adanya itu. Terus yang kedua, apakah kemudian ini yang penting ya, apakah kosakata itu kira-kira bisa bertahan ya, melawan waktu, melewati waktu. Jangan-jangan nanti kosakatanya diusulkan ternyata 2 bulan lagi hilang, nggak pernah dipakai. Jangan sampai kayak gitu. Yang jelas kalau misalnya kosakata itu ternyata muncul disebabkan karena fenomena yang tidak akan pernah terlupakan oleh sejarah, dan kemungkinan juga itu akan selalu dipakai, wah itu recommended banget guys, akan direkomendasikan sekali untuk dimasukkan. Nah bagaimana kalau ternyata munculnya tidak jelas misalnya ya, alasan munculnya tidak jelas, terus yang kedua kemungkinan besar 1 atau 2 bulan bakal hilang tuh kosakata, ya pasti masuk ke bagian selanjutnya yaitu reject ya, reject for now, monitor usage with a view to future inclusion. Tinggal nunggu ke depannya gimana ya, mungkin sekarang prospeknya misalnya ya tidak terlalu jelas, tapi belum tentu kedepannya kalau misalnya ternyata yang banyak pakai ya bisa jadi mungkin dimasukkan. Nah oke. Nah kalau misalnya ternyata dari pertanyaan tadi itu jawabannya adalah yes misalnya, berarti kemungkinan besar akan tetap bertahan ya. Kira-kira bagaimana? Lanjut ke fase berikutnya.
akan melewati pertanyaan lagi tuh. Is it a trademark? Apakah itu sebuah trademark, sebuah merek misalnya ya, atau sebuah identitas dari satu kelompok atau dari satu pabrik ya. Kalau misalnya no, ya misalnya no guys, maka kalau misalnya no langsung akan masuk ke bawahnya ya. Ke bawahnya apa nanti lihat. Tapi kalau misalnya ternyata ya ini merupakan trademark, ini dia. Kalau misalnya ini merupakan trademark, nah di situ harus melewati pertanyaan lagi. Does it have a broader use or is it also used as a verb? Apakah kemudian kosakata tadi itu sebagai trademark itu dipakai oleh banyak orang? Atau yang kedua, apakah kosakata itu kemudian bisa berubah kelas katanya menjadi verb, kata kerja? Misalnya gini guys ya, saya kasih contoh misalnya gini. Ada kata Xerox. Xerox itu kan sebenarnya trademark dari mesin fotokopi ya, jadi merek mesin fotokopi. Tapi ternyata guys, ternyata di situ kata Xerox ini malah terkenal ketika pertama kali muncul, jadi terkenal dan orang Amerika itu semuanya kenal itu. Bahkan saking dari terkenalnya guys, kata Xerox itu kemudian berubah menjadi verb ya. Jadi kalau kemudian kita mau fotokopi misalnya what are you going to do misalnya where are you going misalnya, kamu mau kemana, apa yang akan kamu lakukan misalnya. Kemudian ada jawab, I'm going to Xerox my papers. Nah, saya mau memfotokopi. Nah, pakai kata Xerox. Nah, kalau sudah macam kayak gitu, kemungkinan ya pasti akan masuk lah. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, kalau tadi lanjut bukan trademark langsung masuk ke bawah ya. Kalau misalnya sudah memenuhi tadi bahwa ternyata itu digunakan lebih luas dan bisa berubah kelas katanya, tidak hanya sekedar menjadi trademark, maka ya akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah analyze corpus examples of use to write definitions. Nah, lexicographers itu akan mulai bermain-main dengan software mereka. Contoh misalnya kayak Lexic Pro itu akan dibuka tuh untuk melihat. Ini ada kata A misalnya. A ini kalau di dalam korpus itu kayak bagaimana ya, konteksnya yang biasa muncul itu kayak bagaimana. Itu yang kemudian akan dijadikan sebagai contoh suatu ketika nanti ketika memang benar-benar kata itu masuk dalam kamus. Jadi kamus itu tidak perlu ngarang-ngarang contoh, sudah ada di software itu. Kemudian misalnya consult specialist when necessary, jika perlu ya. Misalnya jika nggak yakin lexicographers itu membuat kamus itu terkait dengan kata itu, misalnya apakah kata ini kelas katanya verb, apa kelas katanya apa misalnya. Nah, maka dia bisa berkonsultasi dengan spesialis. Spesialisnya adalah ya bergantung kepada urutan masalahnya. Jika masih berhubungan dengan word formation, ya tentu saja ke orang-orang pakar morfologi. Tapi kalau misalnya kata itu berhubungan dengan makna misalnya, pasti larinya ke semanticians, ahli semantics misalnya. Terus ada juga kesulitan dalam bidang dialect misalnya ya. Apakah ini dialek apa enggak sih ya? Berarti konsultasinya kepada orang-orang ahli pemetaan dialek. Kemudian ada apa ini, lays with editors ya, ada keterangan editors ini for dates, etymologies, etc. Jadi minta bantuan kepada editors untuk proses pencarian etimologi, dalam artian kadang-kadang lexicographers itu juga perlu mempertimbangkan bagaimana caranya mendefinisikan. Terus yang kedua juga mereka harus tahu secara etimologi kapan kosakata itu terlahir. Ya makanya itu merujuk kepada waktu. Kapan kosakata itu muncul. Kemudian dulu etimologinya itu asalnya kayak bagaimana. Sehingga dengan demikian pas pada waktu mendefinisikan tidak salah ya, karena dulunya gimana, sekarang maknanya gimana. Kalaupun toh misalnya ada perubahan makna, pasti itu ada penjelasan nanti di kamus ya guys ya. Kemudian draft a full entry. Nah, kalau sudah jelas dari tadi, akan didraftkan lah entry secara penuh, secara total ya.
Satu entry, kemudian apa yang disampaikan. Biasanya entry, terus setelah itu class of word, misalnya kelas katanya apa, kemudian biasanya setelah itu pronunciation misalnya ya, terus ada spellingnya, kemudian setelah itu ada definitionsnya, kemudian bisa juga ada examples di situ, kadang-kadang juga ditambahi ya informasi tentang etymology misalnya ya, asal muasal katanya, bergantung kepada jenis kamusnya tadi. Kemudian apa itu, circulate a draft entry for comment from editorial teams. Nah, kemudian apa ini ya? Ya, kemudian setelah semuanya siap ya, entry-nya sudah ready, dikirim ke bagian editorial. Ya, bagian editorial ini yang kemudian akan memberikan komentar terkait dengan itu guys, apa namanya itu, terkait dengan masalah tadi itu yang draftnya tadi yang gini, oh kok terlalu banyak cross reference di situ, referensi lainnya kok terlalu banyak tuh ya, kok terlalu banyak apa namanya itu kata yang berhubungan dengan aspek ini, harusnya dibatasi saja misalnya, pasti ada komen di situ ya. Jadi bagian selanjutnya di situ tulis crafting the entry. Ya, crafting itu kalau diterjemahkan artinya itu apa ya? Merangkai entry bisa, atau memahat entry bisa. Tapi kalau saya menyusun entry saja lebih tepat ya. Nah, selanjutnya turun ke bawah, include in the Oxford Dictionary online website. Nah, karena berhubung ini ya, jadi konteks tadi itu bagaimana cara memasukkan kata itu, konteksnya adalah kamus Oxford, maka tentu saja outputnya adalah kamus Oxford. Nah, sepertinya kalau ada keterangan di sini ada online website, maka versi terakhirnya adalah online ya. Kemudian terakhir adalah include in Oxford Dictionary of English or New Oxford American Dictionary as appropriate in due course. Ya, jadi ini online-nya. Kemudian setelah itu kalau butuh di print maka nanti akan di print. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Bagian selanjutnya apa? Nah, lihat. Bagaimana kalau misalnya konteksnya bukan lagi di Oxford, tapi di Merriam-Webster's konteks? Kira-kira ada perbedaan enggak? Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah, untuk konteks Merriam-Webster's, ya, to be included in a Merriam-Webster's dictionary, a word must be used in a substantial number of citations that come from a wide range of publications over a considerable period of time. Specifically, the word must have enough citations to allow accurate judgments about its establishments, currency, and meaning. Untuk bisa dimasukkan ke dalam Merriam-Webster's Dictionary, kamus Webster Merriam tadi itu, satu kata itu harus dipakai di dalam sejumlah citasi yang sangat substansial, misalnya jurnal, kabar, artikel, misalnya buku, novel, dan seterusnya, yang berasal dari publikasi yang beraneka ragam ya, tidak hanya sekedar kalau satu misalnya jurnal saya, tidak bisa kayak gitu guys, harus misalnya ada jurnal berarti harus ada novel, harus ada yang lain ya, supaya variasi. Kemudian ini juga ada over a considerable period of time. Nah, kata itu harus ada di situ dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa kemudian 1 bulan 2 bulan selesai, tidak bisa guys ya, harus ada masa tenggangnya, bertahan tidak di jenis-jenis apa namanya itu, karya-karya yang sudah disebutkan tadi itu ya. Ini maaf bolak-balik dari tadi muncul pesan di WhatsApp, it's okay ya guys ya, tidak apa-apa lah, yang penting tidak mengganggu konsentrasi ya. Oke. Nah, harus dipertimbangkan waktunya ya, jadi waktunya untuk masuk dalam kamus cukup lama, nggak mungkin kemudian 1 bulan langsung masuk, nggak, harus ada masa tunggunya supaya hati-hati ya. Kemudian di situ the number and range of citations needed to add a word to the dictionary varies.
Kemudian, in rare cases, a word jumps onto the scene and is both instantly prevalent and likely to last, as was the case in the 1980s with AIDS. In such a situation, the editor's statement that the word has become firmly established in a relatively short time and should be entered in the dictionary, even though its citations may not span the wide range of years exhibited by other words. Jadi keterangannya yang ada di sini disebutkan bahwa angka dan jarak citasi yang dibutuhkan oleh satu kata untuk masuk ke dalam kamus itu beda-beda ya. Satu kata misalnya butuh berapa misalnya, berapa ditemukan di jurnal mana misalnya ya, itu beda antara satu dengan yang lain. Waktunya juga yang ditempuh untuk bisa diterima juga bisa beda satu dengan yang lain, bergantung kepada kondisi. Ini akan ada satu kasus yang jarang ini, satu kata tiba-tiba masuk dalam kamus ini, ya. Karena apa di situ? Ternyata editorsnya itu sudah punya feeling di sini. Kata ini bakal bertahan ini, ya. Karena apa? Kata ini adalah breakthrough dalam dunia kedokteran. Jadi ada istilah yang namanya AIDS di situ, yang dimunculkan pada tahun 1980. Istilah baru waktu itu masih belum dikenal. Ternyata kemudian menjadi membuat editor itu langsung tertarik dan masukkan ke dalam kamus. Penyebabnya apa? Ada feeling bahwa ini akan bertahan lama ini. Penyakit baru, namanya juga baru, tapi sepertinya akan makin banyak orang yang kena itu. Akhirnya masuk AIDS. Dan sampai sekarang terbukti guys. AIDS sebagai akronim ya, akhirnya menjadi masuk dalam kamus dan sampai sekarang tetap bertahan. Sampai sekarang kita masih bisa melihat kata AIDS ya, masih tetap ya, bergandengan dengan abbreviation HIV ya, HIV dengan AIDS. Itu dua-duanya itu masih tetap sekarang sehingga masuk dalam kamus. Ya. The frequency criteria refers to. Nah, sekarang kita bicara masalah kriteria frekuensi. Yang dimaksudkan tadi disebutkan tuh. Yang ada statement yang mengatakan satu kata bisa masuk asalkan frekuensi penggunaannya itu banyak. Nah, pertanyaannya adalah apa sih kriteria dari frekuensi itu? Ya, oke. Ketika kita merujuk kepada frekuensi itu, kriteria frekuensi tadi itu, rujukannya ada 3 tuh. The total frequency of usage, ya, frekuensi pengguna secara total ada di mana saja tuh, jumlahnya berapa, dihitung semuanya tuh. Atau kalau misalnya tidak bisa dihitung ya dipetakan banyak apa enggak ya, asalkan jangan satu saja, asalkan jangan 10 misalnya, tergantung dari standar dari kamus itu. Atau the frequency of usage on various types of text, frekuensi penggunaan dari teks yang berbeda ya. Jadi teks ini ketemu 10, di teks ini ketemu sekian, teks ini ketemu sekian. Teksnya sudah banyak, frekuensinya juga banyak. Kalau yang pertama tadi kan frekuensi secara keseluruhan tuh. Ya, bisa jadi dalam satu teks misalnya. Tapi yang kedua ini frekuensinya itu banyak teks ya. Lebih teliti lagi. Yang ketiga ada the frequency of usage of all the times. Frekuensi penggunaan dari semua waktu. Jadi kata itu harus muncul di semua waktu, guys. Tidak boleh hanya terbatas. Kapan kata itu muncul? Pas pada waktu 17 tahunan misalnya. Setelah itu nggak dipakai lagi. Nggak bisa. Ya, harus muncul setiap saat, harus orang itu ngomongin tentang kata itu. Ya meskipun tidak kemudian sering ya. Tetapi tidak-tidaknya kalau misalnya muncul setiap saat ya, itu akan prospeknya itu bagus sekali untuk bisa masuk dalam kamus. Lanjut ya. Nah ini guys, satu contoh misalnya ya, ada kata yuga ya, yuga ya. Kalau saya cek di kamus ini, kebetulan kamus saya itu saya punya kamus Cambridge Advanced Language Dictionary. Saya klik yuga itu nggak ada, yuga nggak ada ya, tidak masuk karena memang kamus saya ini terbitan agak lama ya, yang saya installkan di laptop saya ini. Nah ketika dicek di internet ini muncul banyak ternyata guys, yuga ini kata baru ini, maknanya itu ada hubungannya dengan perasaan. Nah kalau dilihat dari ini nih guys ya, coba lihat dari apa namanya itu, apa ini namanya, diagram itu ya.
Di awal-awal kemunculannya tahun 2015 itu datar itu, tidak banyak yang pakai. Sekitar tahun 2000 berapa ini guys? 2016 ya. 2016 itu sudah mulai naik tuh. Sorry. Oh, 2013 ini guys. Maaf ya, saya pakai kamera jadi agak kecil tulisannya. 2015, 16, 15, 16. Nah, terakhir itu 2016 ya. Jadi makin terakhir itu semakin naik, guys. Kalau di situ kita bisa melihat bahwa kata ini prospektif banget ini, karena naik terus ini, ke atas ini naik terus. Ya, tapi nanti lexicographer akan mempertimbangkan. Kalau ini ditandai misalnya 2 tahun yang akan datang ternyata masih tetap ada dan makin naik, wah masuk kamus. Tapi kalau ternyata turun guys, ya karena hanya sekedar euforia sesaat, tidak akan dimasukkan. Kita lihat artinya juga, bacanya itu ya juga, ya a quality of coziness and comfortable conviviality that engenders a feeling of contentment or well-being regarded as the defining characteristics of Danish culture. Ini kosakata ini munculnya dari Danish, orang Denmark ya, tapi ternyata masuk dan dipakai oleh orang Inggris yang merujuk kepada kualitas dari perasaan nyaman di situ ya. Bahkan di internet itu saya coba cek, itu artinya itu hubungannya dengan pelukan. Mungkin karena orang kalau dipeluk itu rasanya enak gitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi perasaan tenang, nyaman, baik itu sendirian maupun berkelompok, yang mirip dengan perasaan ketika kita dipeluk. Juga. Nah, oke. Oke. Kita masuk ke dalam Google Trends, guys. Ya. So what is Google Trends? Di bagian awal di situ saya terangkan tentang Google Trends ya. Apa itu Google Trends? Nah, ternyata saya cek ke Wikipedia, di situ dijelaskan bahwa Google Trends adalah it is a website by Google that analyzes the popularity of top search queries in Google search across various regions and languages. The website uses graphs to compare the search volume of different queries over time. Jadi Google Trends ini sejenis website ya yang dibangun oleh Google, yang memang tugas pokoknya adalah menganalisis popularitas dari pencarian ya yang ada di mesin Google yang berhubungan dengan suatu topik ya. Tentu saja pencarian kan biasanya pakai kata. Nah, itu yang kemudian dipetakan oleh Google Trends. Dari situ kemudian bisa dilihat tuh kata itu populer apa tidak berdasarkan dari berapa kali orang mencari itu. Oke. Nah, contoh misalnya gini ya, kata yang saya coba cari di situ ada bobotoh. Nah, bagaimana dengan bobotoh? Search item bobotoh. Kira-kira bobotoh ini ngetren apa enggak ya? Kita lihat di sini ya. Oh, ternyata bobotoh ini lumayan ngetren guys. Ya, mulai dari awalnya itu sudah banyak yang pakai itu. Ya, coba. Garis munculnya itu tidak dikosong langsung banyak, itu dimulai tahun berapa di awal itu. Tulisan di sini kecil banget guys. Mulai 2016-an ya, Pak ya. Sampai terakhir 2017 itu ada naik kemudian turun tapi stabil, tidak kemudian nol. Ya, terus pola penyebarannya banyak guys. Di situ di Indonesia hampir semuanya. Cuma yang paling banyak itu di West Java, di Jawa Barat ya, yang paling banyak. Nah, ini mungkin akan dipertimbangkan ini oleh siapa ya, Badan Bahasa Jakarta ya ini ya, apakah masuk ke KBBI. Tapi sepertinya kalau dari ini kayaknya masuk ini, saya yakin masuk ini. Oke, lanjut ya. Oke, ada lagi bonek guys. Kata bonek di sini. Kalau bonek itu luar biasa guys. Malah lebih terkenal daripada bobotoh. Malah kecenderungannya yang namanya bonek itu naik itu. Ya, bagian terakhir itu 2017 ini. Ya, kurvanya itu malah naik itu. Yang pertama itu standar misalnya, terus naik dikit, terus turun, naik, terus turun, terus stabil. Nah, yang terakhir malah naik. Itu digunakan banyak provinsi ini Jawa Timur, bukan Jawa Timur ya, di Indonesia ya, paling banyak emang di East Java Jawa Timur ya.
Di Jakarta juga ada, Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah juga ada. Wah, kalau sudah kayak gini ini jelas masuk ini bonek ini. Oke, apalagi nih ya, kita coba lihat. Aduh, kok nggak bisa. Ah, ada kata fikinisasi. Oh, yang kemarin kita lihat di mana, di televisi ya, ada seorang artis namanya Vicky, dia suka bikin term-term yang aneh-aneh, itu akhirnya muncul istilah fikinisasi. Apakah fikinisasi itu kemudian masuk menjadi menjadi entry dari kamus, terutama KBBI? Kalau dilihat dari grafiknya guys, saya nggak terlalu yakin ini guys. Kecenderungannya turun ini, nggak stabil ini ya, turun naik turunnya nol gitu ya. Coba turunnya sih masih 5%, mungkin 10%, it's okay. Tapi kalau turun sampai nol itu, terakhir itu naik stabil, naik dikit terus turun ke bawah. Sepertinya saya nggak yakin ya kata ini bisa masuk ke BBI. Apalagi di sini kata ini hanya dipakai di mana? Cuma West Java ya. Ada di Jakarta, ada East Java. Cuma Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur itu saja. Yang lainnya tidak ada tuh. Susah ini untuk bisa dipertimbangkan masuk ya. Oke, lanjut ya guys. Nah, ada lagi. Ini yang menarik ini, ada Eta terangkanlah. Wah, ini judul lagu apa ya ini ya? Ini terkenal guys, ini guys. Ternyata seluruh Indonesia ini tahu ini. Coba lihat itu. Ada Lampung, ada Jawa Tengah, ada Gorontalo, ada Jambi, ada North Sumatera. Itu yang tebel-tebel itu yang banyak mengakses itu ya, banyak mengklik itu ya, banyak ngetik itu di Google ya. Wah, tapi sayangnya di awal-awal dia itu nggak terlalu populer, tapi terakhir malah jadi populer guys. Ini tergantung ini tim dari KBBI ya. Kalau dilihat dari trennya sepertinya bakal naik, mungkin akan masuk. Tapi kalau misalnya bakal turun dan hilang kayak tadi itu, gak stabil kayak fikinisasi tadi, kemungkinan besar juga tidak akan masuk. Soalnya itu yang pertama ya, ini bukan bentuknya kata, ini merupakan sebuah kalimat ya. Fikinisasi tadi kan kata, ini kalimat, susah nanti itu dimasukkan ke entry. Itu ya pertimbangannya dari saya. Siapa tahu nanti dari tim mana? Dari tim KBBI berubah. Nah, bagaimana dengan sakitnya tuh di sini? Waduh, ini juga judul dari lagu guys. Pertama langsung melejit ya, tahun berapa itu, 2016 naik atas, bukan naik langsung, mulai dari situ langsung melejit tuh. Tapi kemudian perlahan-lahan mulai turun sampai terakhir turun nyusup ke bawah itu. Aduh, kalau misalnya kayak gini kayaknya susah masuk kamu sih. Pertimbangan pertama itu tadi, trennya mulai turun ya, karena akan habis itu, sudah mulai dilupakan. Terus yang kedua juga ini bentuknya bukan sebuah kata guys, tapi sebuah frase ya. Sakitnya tuh di sini, ini sebuah frase, bukan sebuah kata, bukan pula sebuah kalimat. Dan juga persebarannya di situ guys, persebarannya juga tidak merata, paling banyak di sentral Sulawesi. Wah, Sulawesi Tengah justru yang banyak ya. Padahal kan dangdutan ya, tapi ternyata Sulawesi ya yang paling banyak. Oke, itu menarik ya. Ternyata Sulawesi itu penggemar dangdut guys. Kita lanjut ya, terakhir. Kok enggak jalan ini? Thank you guys, ternyata berakhir. Berakhir sudah slide dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya. Ternyata saya lihat di timernya ini tidak sampai 1 jam, hanya 41 menit. Sekali lagi ya, kembali lagi dari statement awal saya, mudah-mudahan slide ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mengetahui tentang leksikografis. Kedepannya nanti di posting-posting yang lain di channel saya ini, saya akan usahakan topik yang berbeda tapi tetap berhubungan dengan leksikografi. Oke guys.
Gimana guys? Kalian sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Jika kalian masih ada pertanyaan, ada kritikan terkait dengan sajian tadi, silakan kalian bisa kasih komen di bawah ya di channel saya ini, atau bisa langsung kirim email, atau jika kalian mahasiswa saya, kalian punya nomor WhatsApp saya, silakan langsung kirim ya. Tapi jika kalian yang bukan mahasiswa saya dan pengen belajar tentang leksikografi, kalian bisa kirimkan email ke iqbalnurulazhar@yahoo.com. Itu adalah alamat email saya yang biasa saya berikan kepada masyarakat yang ingin berbagi ilmu dengan saya. Oke, pada intinya begini, leksikografi itu jika kita seriusi, insya Allah akan memberikan hal yang positif bagi kita. Setidak-tidaknya kita bisa menambah ilmu terkait dengan bagaimana caranya membuat kamus. Tapi jika berhubungan dengan masalah financial, hubungan dengan masalah keuangan, leksikografi itu juga mampu untuk mendatangkan sumber uang loh ya. Karena apa? Karena jika kita tekun, kemudian kita menyusun kamus kita sendiri dan kita tawarkan ke penerbit dan ternyata kamus kita laku, setidak-tidaknya itu akan menjadi passive income bagi kita. Kalau itu meledak, dipakai di banyak tempat, kita tinggal diam saja, uang akan mengalir ke kita dalam bentuk royalti. Oke? Sekali lagi sebagai penutup, tetap semangat ya untuk mengamati perkembangan kosakata yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di dunia, karena saya pikir setiap waktu kosakata pasti akan bertambah. Tetap semangat dan salam leksikografi. Bye bye.